Kalau sekarang lihat Ami ngomong di depan Om Andi kan lancar, pintar, cerdas. Tapi dulu katanya pemalu ya. Iya. Dulu untuk ngomong aja nggak bisa. Iya. Dan untuk itu Ami mengkampanyekan pengelolaan sampah ini melalui wayang kardus. Awalnya karena kepepet sebenarnya, jadi kita bikin ini yang udah dia dari kardus-kardus. Kardus bekas Ya, juga, jadi dari dibikin, sampah juga. ya dibikin kayak wayang-wayangan. Jadi kan kalau anak SD, kan rata-rata mereka kan kalau kita bicara gini bosen, ngantuk dan nggak ngerti gitu. Tapi kan dengan metode-metode wayang kardus ini, anak-anak akan lebih rame ya gitu bermain dengan sampah itu ternyata tidak semenjijikan dan tidak sekotor yang orang-orang pikirkan gitu. Kita bisa mempelajari lingkungan kita dengan banyak edukasi kreatif gitu. Perlu berapa lama untuk membuat teman-teman Ami sadar bahwa memang sampah ini perlu dikelola dengan baik? Ya mungkin sampai sekarang akan selalu tetap ada orang-orang yang memang berpikir bahwa ini tidak penting gitu. Karena kan menurut Ami ya inilah kehidupan gitu. Ada yang Power Rangers, ada monsternya gitu. Ada Ultraman, juga ada ininya. Tapi kan itu sebagai motivasi kita bahwa sebaik-baiknya orang yaitu orang yang bisa membuat orang lain bernapas lebih lega karena di sekitar kita gitu. Dan tidak peduli seberapa banyak orang yang tidak peduli, tapi karena menurut Ami, orang-orang muda yang orang-orang yang hebat ialah orang-orang yang Ami dan teman-teman sepakat bahwa kita bukan orang yang pintar, kita bukan orang yang jenius, kita bukan orang-orang yang hebat, tapi kita hanya orang-orang yang ingin memaknai hidup itu dengan berbagi bersama orang lain gitu, meskipun dari hal kecil. Ya, Ami dan teman-teman juga katanya mendirikan bank sampah. Iya. Apalagi nih? Dengan awalnya hanya jadi kita membuang sampah diganti konsepnya jadi menabung sampah gitu. Jadi paradigmanya diubah ya, Ya, membuang sampah, menabung sampah. Iya, karena lebih keren menabung ya. Iya, terus juga Ami walaupun belum tahu ya, gunanya apa itu ya. Jadi kalau misalnya saat ditabung di Mitra Syariah, jadi itu ditabung memang jumlah uangnya tidak banyak, tapi kan menurut anak-anak, itu dari situ mulai oh ya bisa jadi uang juga gitu, sampah jadi berkah. Dan menurut Ami sempat baca di salah satu slideshow ada tulisan yang benar-benar menurut Ami itu keren banget. Apa itu? Jika kita bukan orang sembarangan ya kita jangan buang sampah sembarangan. Tunggu, ini menarik untuk kita camkan ini ya. Jika kita bukan orang sembarangan, maka jangan buang sampah sembarangan. Oke, saya pikir kita mulai yel-yelkan slogan ini ya, boleh ya? Ami, coba pimpin anak-anak kecil ini. Coba Ami berdiri, saya juga berdiri deh. Coba. Anak-anak yang mukanya terlihat lebih dewasa, jika kita bukan orang sembarangan, maka buang sampah sembarangan. Iya. Kalau tidak salah dulu lingkungan sekolah Ami di Tegalega ya, itu kan jorok banget ya. Nah sekarang dengan adanya gerakan ini hasilnya ada? Perlahan demi perlahan gitu, memang tidak langsung setelah ada kegiatan langsung bersih gitu. Tapi kan ada proses-proses dan tahapan-tahapan di mana paradigma yang awalnya membuang sampah sembarangan jadi membuang sampah pada tempatnya, dan awalnya membuang sampah pada tempatnya jadi membuang sampah pada jenisnya, dan asalnya membuang sampah pada jenisnya jadi menabung sampah sesuai dengan jenisnya, jadi menabung sampah sesuai dengan jenisnya, akhirnya mengolah sampah sesuai dengan metode upcycle gitu. Jadi kan kalau ada recycle itu ada dua, ada downcycle, ada upcycle. Kalau downcycle kita kebiasaan rugi gitu, jadi yang kita lakukan itu kadang dibayarnya murah, tapi kalau misalnya kayak upcycle seperti ini, orang-orang bisa bayar 250.000 karena ini limited edition dan ya, limited edition gitu. Ini sekalian, Ami sangat ya, Ami mengidolakan Ibu Tri Mumpuni. Ibu Tri Mumpuni pernah bilang waktu ada talk show bareng, ibu-ibu nih yang dengan bangganya pakai tas bermerek dengan harga yang jutaan rupiah, itu sebenarnya dosa sosial gitu. Itu bisa dipakai. Itu bisa dipakai. Tunggu. Ya. Kalimat itu saya suka sekali. Sebenarnya dari uang jutaan itu masih bisa banyak orang-orang yang makan dari situ gitu. Makanya mending beli ini. Sekalian kita membuat ibu-ibu yang Ami berdayakan dapat uang, terus ibu-ibu itu bisa, karena kan uang yang Ami ibu-ibu itu dapatkan dari hasil ini, Ami tidak ambil karena itu untuk tabungan sekolah anak-anaknya. Biarkan anak-anaknya bangga bahwa ibunya gitu, ibunya mencintai lingkungan dan akhirnya bisa mensekolahkan saya setinggi-tingginya gitu. Dengar-dengar Ami membantu ibu-ibu
dengan mesin jahit ya. Dari mana uang untuk beli mesin jahit ini? Itu dapat waktu Ami ikut Satu Indonesia Award yang Asra canangkan, dan kami tidak pernah berpikir sama sekali gitu untuk berdiri di sini, untuk dapat ini itu, karena menurut Ami kebahagiaan terbesar Ami itu bukan saat Ami dikenal banyak orang, tapi orang-orang bisa bahagia karena adanya Ami dan teman-teman di situ gitu. Nah, terus akhirnya uang itu Ami belikan satu mesin jahit portable. Ini uang hadiah dari Satu Indonesia Award gitu, dan membuktikan bahwa anak muda juga dari sampah bisa kok memberikan satu kesejahteraan yang memang tidak, Ami tidak langsung berapa ribu desa gitu, enggak, tapi kan dari ini mungkin sebagai teman-teman anak muda yang lain bahwa yuk kita ini saatnya kita untuk bergerak gitu. Kita bukan saatnya untuk hanya tuh pemerintah tuh kita nonton di TV dan itu tuh yang DPR korupsi ya yang gini ya. Bukan saatnya, kita itu sudah tidak zaman gitu. Mungkin itu anak muda yang nantinya akan seperti itu juga gitu, dan anak-anak muda yang maju ya, anak-anak muda yang mau bergerak dari sekarang dan berpikir bahwa inilah saya untuk Indonesia. Iya. Ami, kegiatan di luar ini apa? Karena dengar-dengar juga Ami ini adalah duta sanitasi Jawa Barat ya? Iya. Terus kegiatannya apa aja selain urusan sampah menyampah ini? Selain urusan ini, kita juga yang tadi yang teman-teman berbaju hijau semua, itu ada lambangnya Bandung Bercerita. Kita memang membuat satu kegiatan untuk pengabdian masyarakat, tapi ketujuannya ke anak-anak SD. Karena menurut Ami, level yang paling bisa diracuni gitu, itu anak-anak SD gitu. Dengan semua apa yang Ami lakukan, sebenarnya Ami ini kalau dewasa nanti lulus SMA mau jadi apa sih? Sudah besar nanti cita Ami ingin jadi guru yang hebat seperti Mama dan Bunia, dan Ami ingin jadi presiden, mungkin jadi guru. Ya, karena tadi udah disebutkan Mama dan Bunia, maka Mama dan Bunia boleh berdiri lagi. Iya, kita berikan aplaus. Luar biasa, terima kasih. Dengar-dengar juga kepingin kalau ada kesempatan masuk sebagai pengajar muda di Indonesia Mengajar ya. Karena Om Andi sudah dapat bocoran, Om Andi hubungi Anies Baswedan sebagai pemrakarsa Indonesia Mengajar. Saya sampaikan keinginan dari Ami. Nah, coba kita dengarkan bagaimana tanggapan Anies Baswedan. Ini dia. Ami, saya senang sekali mendengar cerita Ami. Saya menyesal tidak bisa ketemu Ami langsung di studio pada kesempatan kali ini. Dan kami di Indonesia Mengajar amat bangga ketika dengar bahwa Ami ingin jadi pengajar muda. Saya nggak bisa datang, jadi saya siapkan satu buku untuk Ami, kami tanda tangani khusus buat Ami, mudah-mudahan bisa Ami baca dan mudah-mudahan bisa menjaga inspirasi. Kita akan sangat senang sekali, makin banyak pengajar-pengajar muda yang punya semangat seperti Ami, maka makin besar inspirasi yang disebarkan ke seluruh negeri. Jadi, Ami, bukunya saya serahkan langsung dari Om Anies Baswedan. Ada kata-kata di sini. Coba Ami baca sendiri kata-kata dari Om Anies. Amelia Agustin, kerjamu nyata, dampaknya luar biasa. Keseriusanmu akan menginspirasi banyak anak-anak muda di negeri ini. Selamat dan selalu jaga stamina perjalanan dan perjuangan masih panjang. Jadi itu untuk Ami ya. Bukan cuma itu, Om Anies bahkan nitip satu lagi buku Indonesia Mengajar 2 yang belum terbit. Dan ini untuk Ami. Terima kasih. Iya. Ya, doa kita semua semoga Ami bisa bergabung dengan teman-teman Indonesia Mengajar. Dan untuk itu, tahap berikutnya jadi presiden. Amin. Percayakah Anda di zaman modern ini ada sekolah yang uang sekolahnya bisa dibayar dengan sayur? Ikuti terus Ki Candy.